Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tepatnya di Gorontalo, yang mana putusan ini dinilai tidak berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas praktek acara PTUN Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja, nomor putusan 2/G/2023/PTUN.GTO tanggal 1 Agustus 2023. Penggugat adalah PT Joglo Multi Ayu dan tergugat adalah Pokmil Konstruksi PUPR PR Cipta Karya 04 UKPBJ Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang menjadi objek sengketa pada perkara ini adalah penetapan pemenang non-tender pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion atas nama PT Loya Raya Perkasa dan diumumkan tanggal 28 Desember 2022. Jadi kronologisnya, pada tanggal 4 November 2022 melalui website LPSE Kabupaten Bone Bolango, tergugat menyatakan lelang paket pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion dengan nilai pagu anggaran 17 miliar 549 juta sekian. Tercatat ada 72 perusahaan yang mendaftar. Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran sampai batas 11 November 2022. Nah, ini ada 13 perusahaan untuk termasuk penggugat yang berada di urutan keempat dengan penawar harga tertinggi, dan PT Loya Raya Perkasa di urutan kedua sebagai penawar tertinggi. Selanjutnya, tergugat melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis harga dan pembuktian sejak tanggal 11 November 2022 sampai 18 November 2022 yang kemudian hasil seleksi dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan melalui laman website LPSE Bone Bolango. Dan salah satu hasil evaluasi tersebut menyebutkan bahwa alasan PT Loya Raya Perkasa digugurkan karena dokumen distributor lampau stadion dan politan untuk materi yang diupload tidak sesuai. Jadi di sini terjadi cacat administrasi. Karena beberapa perusahaan termasuk PT Loya Raya Perkasa gugur karena cacat administrasi, maka PT Joglo Multi Ayu atau penggugat berpotensi ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut. Namun alih-alih menjadi pemenang utama, penggugat justru ditetapkan sebagai pemenang cadangan. Selanjutnya, pada 18 November 2022, tergugat mengeluarkan berita acara hasil pemilihan, menetapkan dan mengumumkan pemenang, di mana pemenangnya adalah PT Patra Mirta Berkah Abadi dan pemenang cadangan adalah PT Joglo Multi Ayu. Padahal PT Patra Mitra Berkah Abadi ini berada di urutan di bawah daripada penggugat, yakni urutan ke-6 sebagai penawar tertinggi, dan dibandingkan dengan penggugat berada di urutan ke-4. Pada tanggal 20 November 2022, penggugat mengajukan sanggahan atas penetapan pemenang PT Patra Mitra Berkah Abadi. Akan tetapi sampai batas akhir jawab sanggahan, tergugat tidak menjawab sanggahan tersebut bahwa tindakan tergugat ini melanggar dokumen pemilihan. Kemudian tanggal 4 November 2022 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion. Setelah semua proses tersebut, pelelangan justru dibatalkan tergugat dengan alasan semua perusahaan partisipan terlibat persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 24 November 2022, tergugat membatalkan lelang paket pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, bahwa tindakan tergugat ini sewenang-wenang melanggar semua ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pada tanggal 22 Desember 2022, penggugat memberikan surat keberatan kepada tergugat dalam hal pembatalan lelang paket pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion. Sampai dengan saat ini tergugat tidak menjawab surat keberatan tersebut. Pada tanggal 28 November 2022, tergugat mengeluarkan penetapan pemenang non-tender penunjukan langsung pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion tertanggal 28 Desember 2022 atas nama PT Loya Raya Perkasa dan diumumkan tanggal 28 Desember 2022 melalui laman LPSE Kabupaten Bone Bolango. Ini justru lebih tidak jelas daripada PT Mitra Berkah Abadi tadi,
karena PT Loya Raya Perkasa harusnya gugur karena cacat administrasi dan harusnya tidak lagi menjadi pesaing lelang. Pada tanggal 9 Januari 2023, penggugat memberikan surat keberatan kepada tergugat dalam hal penunjukan PT Loya Raya Perkasa sebagai pemenang, dan sampai dengan saat ini tergugat tidak menjawab surat keberatan tersebut. Kemudian alasan ditolaknya dan dicabutnya gugatan tersebut adalah bahwa tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil atau posita-posita gugatan penggugat, kecuali dengan tegas-tegas diakui tergugat bahwa jabatan tergugat dalam ekspresi mohon kiranya secara mutatis mutandis atau tidak terpisahkan untuk tetap dijadikan bagian dari jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa terhadap alasan penggugat dalam gugatan menurut tergugat tidak nampak pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat terhadap penerbitan objek sengketa. Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan penggugat, tergugat telah mencermati substansi gugatan penggugat, hanya menguraikan hal-hal yang dilakukan tergugat dalam pelaksanaan proses lelang paket pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion tersebut. Sedangkan proses pelaksanaan non-tender atau penunjukan langsung tidak diuraikan dalam posita gugatan penggugat. Bahwa sesungguhnya proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat paket pembangunan lintasan atlet dan lampu stadion telah dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini keputusan majelis hakim di dalam eksepsi. Yang pertama ini mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara akuo secara absolut. Kemudian yang ketiga menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian di dalam penundaan, menolak permohonan penundaan penggugat atas pelaksanaan penetapan pemenang non-tender pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion tanggal 28 Desember 2022 atas nama PT Loya Raya Perkasa. Kemudian dalam pokok perkara, yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan saat dan berlaku objek sengketa berupa penetapan pemenang non-tender pembangunan lintasan atletik dan lampu stadion tanggal 28 Desember 2022 atas nama PT Loya Raya Perkasa yang diumumkan pada tanggal 28 Desember 2022. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Kemudian di sini ada argumen penulis. Jika PT Loya Raya Perkasa dinyatakan gugur karena cacat administrasi, itu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Pengumuman awal bahwa PT Joglo Multi Ayu sebagai pemenang cadangan tampaknya sesuai dengan penawaran yang tertinggi yang diajukan, yang seharusnya dihormati dalam proses yang adil. Pengumuman awal bahwa PT Joglo Multi Ayu hanya sebagai pemenang cadangan seharusnya memiliki dasar yang jelas dan konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan. Pergantian keputusan tanpa penjelasan yang memadai atau alasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan terhadap sistem. Jika merasa bahwa persaingan tidak sehat terjadi, ada kemungkinan bahwa ada pelanggaran etika bisnis atau peraturan dilakukan oleh beberapa peserta. Namun penggantian PT Joglo Multi Ayu dengan PT Loya Raya Perkasa yang sebelumnya telah digugurkan tanpa penjelasan yang memadai menjadi perhatian karena hal tersebut mungkin memunculkan pernyataan tentang konsistensi kewajaran dalam penilaian kerja. PT Joglo Multi Ayu telah memenuhi semua persyaratan dan menawarkan penawaran terbaik, tetapi kemudian diberikan status sebagai pemenang cadangan tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip partisipasi yang adil. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakjelasan dalam proses, perlu adanya investigasi lebih lanjut dan peningkatan terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara merata dan di masa mendatang. Jadi sekian hasil analisis yang saya bacakan beserta argumen penulis terhadap putusan PT UN Gorontalo tersebut yang dinilai tidak berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.